Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang akan membahas tentang hasil akhir dari responsi kami, yaitu responsi UAS. Nah, di kelompok 6 ini terdiri dari 5 orang. Yang pertama Aldi Kurniawan NPM 013, Bimbo Sedayu NPM 043, dan saya sendiri Muhammad Fito Pratama NPM 053, Imsida Oktavia Putri Nabilah NPM 69, dan Lailatul Mokaromah NPM 072. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Lailatul terkait reset password atau OTP PHP dan alur kerja tabel. Perkenalkan, saya Lailatul Mukaromah dengan NPM 52303111072. Di sini, saya akan menjelaskan modul autentikasi dan juga manajemen akun pengguna yang pada aplikasi With Richard Fashion Store. Nah, modul di sini meliputi implementasi backend menggunakan Laravel, yaitu Auth Controller, password reset OTP, tabel user, serta penerapan Laravel Sanctum sebagai mekanisme autentikasi berbasis token. Kemudian, pada sisi front end Flutter, di sini terdapat auth service serta halaman login, register, forgot password, verifikasi OTP, dan juga reset password. Nah, kemudian di sini terdapat struktur backend modul autentikasi yang terdiri dari controller, model, dan route API. Kemudian, auth controller ini digunakan untuk menangani seluruh proses autentikasi pengguna, lalu model user digunakan untuk menyimpan data akun pengguna, kemudian sedangkan password reset OTP digunakan untuk menyimpan data OTP saat proses reset password. Kemudian selanjutnya ada API route. Nah, route API ini berfungsi sebagai penghubung antara aplikasi Flutter dengan backend Laravel. Kemudian, ketika pengguna melakukan registrasi, login, ataupun reset password dari aplikasi Flutter, request akan dikirim ke endpoint yang tersedia pada file root ini. Nah, yang selanjutnya terdapat metode register yang dimana digunakan untuk membuat akun baru, yang dimana sistem ini melakukan validasi nama, email, dan juga password, yang kemudian password ini dienkripsi menggunakan hashmark sebelum disimpan ke database. Nah, setelah proses registrasi berhasil, sistem akan membuat token autentikasi menggunakan Laravel Sanctum. Nah, selanjutnya ada metode login yang dimana digunakan untuk memverifikasi email dan password pengguna, yang dimana sistem menggunakan hash check untuk mencocokkan password yang digunakan dengan password yang tersimpan dalam database. Nah, jika valid, sistem akan membuat token autentikasi baru menggunakan Laravel Sanctum. Nah, kemudian selanjutnya ada metode logout yang dimana digunakan untuk menghapus token autentikasi yang sedang aktif sehingga pengguna harus login kembali untuk mendapatkan akses. Nah, selanjutnya ada metode profile yang dimana digunakan untuk menampilkan data pengguna yang sedang login. Yang selanjutnya ada metode update profile yang dimana digunakan untuk memperbarui data profile pengguna seperti nama, email, dan juga nomor telepon dan juga lokasi. Nah, yang selanjutnya terdapat fitur lupa password yang dimana sistem akan menghasilkan kode OTP sebanyak 4 digit secara acak, kemudian OTP tersebut kemudian disimpan ke database dan juga dikirimkan ke email pengguna. Nah, terdapat juga metode verify OTP yang dimana digunakan untuk memverifikasi apakah kode OTP yang dimasukkan pengguna masih valid atau dan belum kadaluarsa. Nah, yang selanjutnya, jika OTP valid, sistem akan membuat hash password baru dan memperbarui password pengguna pada database. Nah, kemudian OTP itu ditandai sebagai sudah digunakan agar tidak dapat dipakai kembali. Nah, yang selanjutnya ada
password reset OTP, yang dimana model password reset OTP ini digunakan untuk menyimpan email pengguna, kode OTP, dan juga waktu kadaluarsa OTP, yang dimana juga menampilkan status penggunaan OTP. Nah, model ini mendukung proses verifikasi dan juga reset password. Nah, yang selanjutnya ada tabel user, yang dimana digunakan untuk menyimpan informasi akun pengguna seperti nama, email, password, nomor telepon, lokasi, dan juga status admin. Yang dimana pada data tabel ini digunakan dalam proses registrasi, login, dan juga pengelolaan profil pengguna. Nah, selanjutnya itu ada Laravel Sanctum yang digunakan sebagai mekanisme autentikasi berbasis token. Kemudian setelah pengguna berhasil login, backend akan menghasilkan token yang digunakan Flutter untuk mengakses endpoint yang membutuhkan autentikasi ketika logout. Nah, token tersebut akan dihapus sehingga akses pengguna pun akan dicabut. Oke, selanjutnya adalah demo aplikasinya, yang dimana karena kita belum memiliki akun, jadi kita ke register dulu. Nah, yang pertama masukkan username, kemudian masukkan email, nah yang selanjutnya ada masukkan password, kemudian confirm password. Nah, jika sudah, kita klik register. Nah, sebelum klik register, di sini ada pemilihan login, bisa menggunakan Google ataupun Facebook. Nah, selanjutnya kita klik register. Nah, oke, kita sudah berhasil login. Nah, di sini sudah tertampilkan dalam aplikasinya. Nah, yang selanjutnya, jika kita lupa email atau lupa password, maka kita akan melakukan reset password. Nah, kita kembali lagi ke halaman tampilan awal. Nah, kita klik reset here. Lalu kirim kode OTP ke email yang sudah kita kirim tadi. Nah, sudah masuk ke email kita, kemudian akan ditunjukkan kode OTP-nya. Nah, setelah mendapatkan kode OTP, maka kita akan bisa kembali login. Nah, kita kembali login di sini. Oke. Nah, sudah berhasil login kembali. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aldi Kurniawan dengan NPM 013. Di sini saya akan melanjutkan mengenai penjelasan modul katalog dan produk. Modul katalog dan produk merupakan modul inti dari aplikasi yang kelompok kami buat, yang bertanggung jawab atas keseluruhan siklus hidup data produk, kategori, dan banner promosi. Modul ini mencakup dua sisi arsitektur utama. Yang pertama, sisi backend yang dibangun menggunakan framework Laravel sebagai penyedia REST API dan admin panel berbasis web, serta dari sisi frontend mobile yang dibangun menggunakan framework Flutter sebagai antarmuka pengguna pada perangkat mobile. Secara keseluruhan, model ini memastikan bahwa data katalog produk dapat dikelola oleh administrator melalui dashboard web, kemudian dikonsumsi dan ditampilkan secara dinamis oleh aplikasi Flutter kepada pengguna akhir melalui komunikasi HTTP berbasis JSON. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari sisi backend terlebih dahulu. Yang pertama ada model data. Sebelum membahas controller, penting untuk memahami tiga model elemen yang menjadi fondasi model ini. Yang pertama itu ada model produk, di mana model ini mendefinisikan entitas produk dengan atribut yang dapat diisi secara massal, meliputi nama,
deskripsi, price atau harga, out price atau harga sebelum diskon, kemudian stok, kategori, gambar, ukuran produk yang dijual, kemudian warna, kemudian status aktif. Ada status aktif, ada status populer, dan status trending. Model ini menggunakan fitur casting bawaan Laravel untuk secara otomatis mengonversi kolom price dan all price ke format desimal 2 angka. Kemudian kolom size dan color ke tipe array PHP, serta kolom-kolom boolean agar langsung bernilai true or false. Kemudian yang selanjutnya ada model kategori. Model ini mendefinisikan entitas kategori dengan atribut seperti nama, gambar, background color, dan status aktif. Selanjutnya ada model banner. Model ini mendefinisikan entitas banner promosi dengan atribut tag atau label kategori promosi seperti winter sale contohnya. Kemudian over text, teks penawaran utama seperti contohnya 35% off gitu ya. Kemudian deskripsi. Dan ada juga gambarnya dan posisi urutan bannernya nanti jika ditampilkan pada tampilan front end-nya di aplikasi Flutter-nya. Kemudian selanjutnya ada product controller. File product controller yang terletak di folder app/http kemudian controllers kemudian API merupakan controller API yang bertugas menyediakan endpoint REST API full untuk mengakses data produk dari sisi aplikasi Flutter. Controller ini tidak memerlukan autentikasi atau bersifat publik karena data katalog produk harus dapat diakses oleh semua pengguna termasuk yang belum login. Pada file product controller tersebut terdapat beberapa metode. Yang pertama ada metode index yang berfungsi sebagai endpoint utama untuk mengambil daftar seluruh produk yang aktif. Metode ini membangun query element yang dimulai dengan filter is active sama dengan true untuk memastikan hanya produk yang diaktifkan oleh admin yang ditampilkan ke antarmuka pengguna atau front end. Selanjutnya, metode ini mendukung beberapa parameter query opsional, seperti parameter kategori untuk memfilter produk berdasarkan nama kategori tertentu. Kemudian parameter is popular untuk memfilter hanya produk yang ditandai sebagai populer, serta parameter is trending untuk memfilter produk yang sedang trending. Kemudian metode untuk mengurutkan menggunakan parameter sorts, yaitu untuk mengurutkan produk berdasarkan harga yang paling tinggi, harga yang paling rendah, kemudian nama, dan harga paling terbaru atau news, defaultnya ya. Selanjutnya ada metode show, yang berfungsi untuk mengambil detail satu produk spesifik berdasarkan ID-nya. Metode ini memanfaatkan fitur root model binding dari Laravel, di mana parameter produk secara otomatis di-resolve menjadi instance model produk berdasarkan ID yang diberikan di URL sebelum mengembalikan data. Metode ini melakukan pengecekan apakah produk tersebut berstatus aktif. Jika tidak aktif, maka respon error 404. Ya. 404 dengan pesan produk tidak ditemukan akan dikembalikan untuk mencegah akses ke produk yang telah dinonaktifkan oleh admin. Kemudian yang selanjutnya ada method search yang menyediakan fitur pencarian produk berdasarkan kata kunci. Metode ini menerima parameter query yang digunakan yaitu Q itu simbolnya.
sebagai kata kunci pencarian, kemudian melakukan pencarian pada 3 kolom sekaligus menggunakan operator like, yaitu pada kolom nama, yaitu nama produk, kolom kategori, dan kolom deskripsi. Kemudian yang selanjutnya ada metode kategoris. Merupakan endpoint tambahan yang mengembalikan daftar semua kategori unik yang tersedia dari produk-produk aktif. Metode ini menggunakan query select destination atau distinct kategori pada tabel produk untuk mengekstrak nama-nama kategori tanpa duplikasi. Kemudian mengurutkannya secara alfabet. Endpoint ini berguna untuk menampilkan tab filter kategori di halaman utama aplikasi Flutter. Kemudian yang selanjutnya yaitu kategori controller. Di mana dalam file tersebut terdapat beberapa metode juga. Di antaranya ada metode index yang berfungsi untuk mengambil seluruh kategori yang berstatus aktif atau is aktif. Keunggulan utama metode ini adalah menggunakan fitur with count dari Eloquent yang secara otomatis menghitung jumlah produk aktif yang terasosiasi dengan setiap kategori melalui relasi produk yang telah didefinisikan di model kategori. Query with count menambahkan subquery yang hanya menghitung produk dengan X aktif, sehingga kolom produk count pada setiap kategori yang dikembalikan mempresentasikan jumlah produk aktif secara real time. Hasil diurutkan berdasarkan waktu pembuatan terbaru dan dikembalikan dalam format JSON standar dengan flag success dan array data. Kemudian yang selanjutnya yaitu banner controller. File ini terletak pada seperti yang sebelumnya yaitu di HTTP controller di app HTTP, kemudian filenya HTTP controller, kemudian API, kemudian filenya yaitu banner controller.php. Bertanggung jawab menyediakan data banner promosi untuk ditampilkan pada crowdset banner di halaman utama aplikasi Flutter. Di dalam file tersebut terdapat metode index yang berfungsi untuk mengambil seluruh banner yang berstatus aktif, kemudian mengurutkannya berdasarkan kolom atau posisi secara ascending agar urutan tampilan banner di aplikasi sesuai dengan konfigurasi yang diatur oleh admin. Setelah pengambilan data, metode ini melakukan transformasi menggunakan metode map untuk mengembalikan data. Metode ini melakukan transformasi menggunakan metode map untuk membentuk struktur respon JSON yang didefinisikan dengan baik, yang mencakup field. Kemudian lanjut ke bagian admin panel produk, yaitu saya akan menjelaskan file admin product.controller.php. Ini merupakan kontrol untuk antarmuka admin panel berbasis web yang digunakan oleh administrator untuk mengelola data produk melalui browser. Seluruh root admin dilindungi oleh middleware yang memastikan hanya pengguna dengan akses admin yang dapat mengakses fungsi-fungsi ini. Di dalam file tersebut terdapat beberapa metode. Yang pertama ada metode index yang berfungsi untuk menampilkan halaman daftar produk di admin panel. Metode ini mendukung fitur pencarian melalui parameter query search yang mendefinisikan produk berdasarkan nama atau kategori menggunakan operator like. Hasil ditampilkan dengan pagination 6 item per halaman. Kemudian lanjut ke metode search.
Metode ini menyediakan endpoint pencarian berbasis AJAX yang mengembalikan hasil dalam format JSON. Fitur ini digunakan untuk pencarian secara real time di admin panel, di mana setiap ketikan administrator pada kolom pencarian akan memicu permintaan asinkron ke endpoint ini dan menampilkan hingga 10 hasil berdasarkan secara intens. Kemudian ada metode create yang menangani proses pembuatan produk baru. Selanjutnya ada metode edit, digunakan untuk mengedit produk-produk yang sudah ditambahkan. Kemudian ada metode destroy atau untuk menghapus, yang digunakan untuk menghapus produk yang sudah ditambahkan gitu. Selanjutnya ada kontrol untuk menampilkan tampilan admin panel kategori. Yang controller. Kali ini menyediakan operasi CRUD lengkap untuk manajemen kategori. Di dalam file tersebut terdapat beberapa metode, di antaranya ada metode index untuk menampilkan seluruh data yang sudah dibuat, kemudian metode create untuk menambahkan data kategori, kemudian metode store untuk menambahkan data yang sudah dibuat, kemudian ada metode edit untuk mengedit data yang ingin diedit, dan metode destroy untuk menghapus data, metode untuk menghapus ya. Yang selanjutnya yaitu admin banner controller, di mana admin banner controller ini menyediakan operasi CRUD lengkap untuk manajemen banner promosi, yang mana di dalamnya terdapat beberapa metode yang sama, yang diantaranya yaitu metode index yang digunakan untuk menampilkan seluruh konten yang ada, kemudian metode create untuk menambahkan data banner, kemudian metode store untuk menambahkan data, kemudian metode edit untuk mengedit data tersebut, data banner itu ya, kemudian metode edit update, dan metode destroy untuk menghapus, sama seperti sebelumnya ya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai konfigurasi routing. Pada file routing API, endpoint-endpoint untuk produk, kategori, dan banner didaftarkan sebagai root public yang tidak memerlukan autentikasi. Berikut adalah routing untuk produk, kategori, dan banner, di mana semuanya menggunakan metode get. Ada metode untuk produk, kemudian untuk search, untuk kategori, kemudian untuk melihat produk detail ini ya. Kemudian ada untuk menampilkan root untuk menampilkan kategori menggunakan metode index yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Baik, selanjutnya saya akan menampilkan tampilan dashboard admin yang sudah kelompok kami buat. Yang sebelumnya sudah saya jelaskan, yaitu untuk mengelola produk, kemudian kategori, dan banner. Di sini saya sudah menyiapkan email untuk adminnya ya. Nah, di sini pada menu produk, admin bisa mengelola produk-produk yang akan ditampilkan atau ditambahkan ke dalam ketampilan front end untuk pelanggan. Admin bisa menambahkan produk,
Dalam tampilan menambahkan produk, admin diminta untuk melengkapi seperti nama produk, deskripsi, harga, stok, kemudian kategori, gambar, ukuran, warna, dan langsung produk tersebut langsung ditampilkan pada tampilan front end atau tidak, kemudian ingin ditampilkan pada most populer atau sedang trending gitu. Sebenarnya admin juga bisa mencari produk secara real time, contoh gas. Kemudian untuk melihat detail produk bisa ditambahkan atau mengedit ya ini, atau menghapus produk, akan muncul notifikasi pemberitahuan dahulu ya, nggak langsung terhapus ya atau tidak. Jika saya memilih ya, maka produk akan terhapus dan notifikasi keluar hasil produk berhasil dihapus. Kemudian selanjutnya ada menu kategori, di mana admin bisa menambahkan kategori-kategori yang ingin ditampilkan ke tampilan front end. Kategori jeans atau baju atau sepatu atau jaket gitu ya. Yang bisa menambahkan, mengedit, atau menghapus juga sama. Ini menggunakan yang tadi sebenarnya saya sudah jelaskan tadi. Kemudian ada banner juga memiliki fungsi yang sama. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari sisi front end-nya atau mobile menggunakan Flutter ya. Pertama ada product service yang berada pada folder lib, kemudian core, kemudian service, dan file product service. Yang bertindak sebagai perantara antara UI Flutter dan REST API Laravel untuk segala operasi terkait produk. Seluruh metode dalam kelas product service bersifat statik sehingga dapat dipanggil langsung tanpa perlu membuat instant object. Ada beberapa metode pada kelas product service, diantaranya yaitu metode getProduct, merupakan metode utama yang mengambil daftar produk dari API. Kemudian ada metode getProductById. Metode ini digunakan untuk mengambil detail satu produk spesifik berdasarkan ID-nya melalui endpoint. Metode ini mengembalikan produk nullable sehingga jika produk tidak ditemukan atau terjadi error, nilai nol akan dikembalikan tanpa melempar exception, memungkinkan UI untuk menampilkan fallback state secara elegan. Kemudian selanjutnya ada metode search product yang digunakan untuk mengirimkan permintaan pencarian ke endpoint dengan parameter Q yang sebenarnya sudah saya jelaskan juga ya, berisi kata kunci pencarian. Hasil pencarian dikembalikan sebagai list produk, dan jika terjadi error, isi list kosong dikembalikan sebagai fallback yang aman. Kemudian metode getCategory, categories, mengembalikan daftar nama kategori dari endpoint dan mengembalikannya sebagai list string. Metode ini digunakan oleh widget tab kategori di halaman utama untuk menampilkan filter kategori horizontal. Kemudian selanjutnya yaitu kategori service.dart. File ini menyediakan akses data kategori dari tabel kategori melalui endpoint API. Berbeda dengan metode getCategories pada product service sebelumnya ya, yang mengembalikan daftar string nama kategori saja. Kategori service mengembalikan list objek yang memiliki informasi lebih lengkap termasuk nama, jumlah produk, URL gambar, dan warna latar belakang.
Di dalam file kategori service.dart terdapat metode getCategories yang mengirimkan HTTP GET request ke endpoint. Kemudian memparsing respon JSON menjadi list menggunakan factory constructor. Dalam proses parsing, melakukan beberapa konversi penting seperti membangun URL gambar lengkap dari patch relatif, serta mengkonversi kode warna heksadesimal menjadi nilai integer ARGB yang dapat langsung digunakan untuk widget Flutter. Metode ini menggunakan timeout 15 detik dan penanganan error yang sama dengan product service, termasuk pesan error dalam bahasa Indonesia untuk kesalahan koneksi. Selanjutnya, file banner service.dart. File ini digunakan untuk mengelola pengambilan data banner promosi dari API dan menyediakan utilitas untuk pembentukan URL gambar. File ini mendefinisikan dua kelas. Yang pertama yaitu kelas banner data, merupakan model data yang merepresentasikan suatu entitas banner dengan properti, ID, tag, over tag, kemudian deskripsi, image URL, dan background color. Kemudian ada kelas banner service yang menyediakan dua metode statis, metode get banners mengirimkan HTTP GET request ke endpoint dan mengembalikan jika terjadi error. List kosong dikembalikan tanpa melempar exception, sehingga UI dapat menampilkan banner fallback sebagai gantinya. Kemudian metode getFullImageURL merupakan utilitas untuk mengonversi batch gambar relatif menjadi URL absolut yang dapat diakses dari aplikasi Flutter. Metode ini mengekstrak root server dari base URL dan menghapus suffix, kemudian menggabungkannya dengan batch relatif. Jika URL sudah berbentuk absolut atau dimulai dengan HTTP, maka URL dikembalikan apa adanya tanpa modifikasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan file home screen, yaitu yang digunakan untuk tampilan home screen. Merupakan halaman utama aplikasi yang menyediakan yang menyatukan seluruh komponen modul katalog menjadi satu tampilan yang kohesif dan dinamis. Halaman ini merupakan stateful widget yang mengelola beberapa stat seperti daftar produk populer, daftar produk trending, status loading, kategori yang dipilih, dan pesan error. Tampilan halaman utama disusun dalam single child scroll view yang membungkus beberapa komponen utama secara vertikal. Yang pertama ada promo banner widget. Widget carousel, banner promosi yang mengambil data dari banner service.getBanners. Widget ini menampilkan banner dalam format page view dengan auto slide setiap 4 detik, menampilkan gambar produk dan teks promosi secara berseling kiri ke kanan, serta menyediakan tombol Shop Now yang mengarahkan pengguna ke halaman daftar produk terkait jika API gagal atau data kosong. Widget ini menampilkan banner fallback statis. Kemudian yang kedua ada kategori tab widget tab horizontal yang menampilkan daftar kategori dinamis. Dari tab pertama selalu all, diikuti oleh kategori-kategori dari database. Saat pengguna mengetuk tab kategori tertentu, callback dipanggil untuk memuat ulang produk populer dan trending sesuai kategori yang dipilih. Widget ini dilengkapi tampilan skeleton loading saat data sedang dimulai. Kemudian yang selanjutnya ada seksi most populer. Di dua kolom yang menampilkan produk-produk populer menggunakan product card widget. Setiap kartu produk menampilkan gambar kategori, nama harga, dan ikon wishlist. Judul seksi berubah secara dinamis menjadi populer in kategori saat filter kategori aktif. Terdapat link untuk tombol Simors yang mengarahkan ke product screen untuk melihat daftar lengkap. Kemudian yang selanjutnya ada seksi trending now. Carousel horizontal yang menampilkan produk trending menggunakan
Trending carousel widget seperti seksi populer, judul berubah dinamis sesuai kategori yang dipilih. Halaman ini juga mengimplementasikan refresh indektor untuk mendukung gestur pull to refresh, menampilkan state kosong dengan ikon dan pesan informatif ketika tidak ada produk, serta menampilkan state error dengan tombol coba lagi ketika koneksi gagal. Fitur sinkronisasi wishlist real time diimplementasikan melalui stream subscription pada wishlist service.wishlist update, sehingga perubahan status wishlist dari halaman lain langsung tercermin di halaman utama tanpa perlu refresh manual. Selanjutnya, file product screen.dat yang terdapat pada folder lib, fitur, produk, kemudian screen, merupakan halaman katalog produk yang menampilkan daftar produk dalam format grid dengan berbagai fitur filter dan pengurutan. Tampilan halaman ini terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama ada toolbar filter, baris horizontal yang dapat di-scroll yang berisi chip-chip filter interaktif. Kemudian yang kedua yaitu grid produk, area konten utama yang menampilkan produk dalam grid 2 kolom menggunakan grid view builder. Selanjutnya, file kategori screen.dat yang berada pada folder lib, fitur, kategoris, kemudian screen, merupakan halaman yang menampilkan seluruh daftar kategori produk dalam format garis vertikal. Tampilan halaman ini terdiri dari app bar dengan judul all categories, kemudian tombol back yang mengarahkan ke tab home. Konten utama berupa list view builder yang menampilkan setiap kategori menggunakan kategori card widget. Setiap kartu kategori menampilkan nama kategori, jumlah produk, gambar icon, dan tombol shop now dengan latar belakang berwarna sesuai background color dari database. Kemudian saat pengguna mengetuk tombol shop now pada sebuah kategori, aplikasi melakukan dua aksi navigasi ke product screen dengan kategori title sesuai nama kategori yang dipilih. Baik, selanjutnya ke tampilan aplikasinya. Berikut ini adalah tampilan home screen pada aplikasi Flutter yang kelompok kami buat. Di mana pada tampilan home screen ini terdapat carousel menu yang menampilkan kartu seperti ini, kemudian filter berdasarkan kategori. Agak lag sedikit jaringannya. Nah, ini pesan jika produk tidak ada ya. Nah, kemudian jika ada akan tampil card produk dengan susunan 2 card tiap baris, di mana ada menampilkan produk yang termasuk ke dalam most populer dan produk yang termasuk ke dalam trending sekarang. Jika pada carousel menu diklik tombol shop now atau belanja sekarang, maka akan muncul ke tampilan detail produk yang sedang sale. Nah, sayangnya sekarang belum ada produknya, jadinya aplikasi akan menampilkan pesan produk belum ada produk. Kemudian juga ke produk-produk yang masuk dalam most populer jika pengguna mengklik tombol ini, si Morni akan menuju ke tampilan produk-produk yang masuk ke dalam kategori most populer. Begitu juga jika pengguna klik Simor pada trending now, maka akan diarahkan ke tampilan produk-produk yang sedang trending sekarang. Kemudian selanjutnya, tadi kan saya sudah menjelaskan juga untuk menu produk yang menampilkan grid produk, grid card produk-produk yang sudah ditambahkan oleh admin dengan susunan 2 card secara vertikal dan list ke bawah. Kemudian juga ada pada tampilan produk ini, pada tampilan menu produk ini terdapat fitur filter. Pengguna bisa memilih atau memfilter
barang-barang yang recommended atau barang-barang terbaru atau harga paling tinggi, harga paling rendah atau ratingnya, kemudian dari brand mana atau yang sedang diskon berapa persen itu. Baik, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman saya, rekan saya Aldi yang sudah menjelaskan tentang modul produk dan kategori produk. Perkenalkan, nama saya Muhammad Vito Pertama dengan NPM 053. Di kelompok 6 ini kebetulan saya sebagai sistem analis. Nah, hari ini saya akan menjelaskan bagian yang saya kerjakan yaitu modul transaksi dan keranjang. Bisa dibilang modul ini adalah jantung aplikasi e-commerce kita, karena di sini seluruh proses belajar diatur mulai dari manajemen keranjang lokal, validasi kupon, diskon, proses checkout, sampai pesanan diproses oleh admin. Nah, di sini kita akan memulai yaitu di bagian model order controller. Nah, kita bakal mulai dari backend dulu. Di Laravel saya akan membuatkan dua modul utama mengenai data transaksi yaitu order PHP dan order item PHP yang bisa dilihat di modul studi ini. Selanjutnya, gunanya buat mencatat ringkas barang apa saja yang akan dibeli di dalam satu nota, termaksud kuantitas, harga satuan saat dibeli, serta pilihan ukuran atau warnanya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang controller. Kita menggunakan order controller di sini yang terdapat pada controller terus slash order controller PHP. Sekarang perhatikan kode layar di bawah ini, fungsi store atau pada order controller untuk proses checkout dari aplikasi mobile. Di sini saya akan membungkus prosesnya menggunakan DB transaction. Nah, ini di sini. Fungsi ini bertindak sebagai jaringan pengaman database kita. Jadi di dalamnya ada dua proses penyimpanan data induk ke tabel orders yang tadi dulu, baru melakukan perulangan force untuk menyimpan daftar barang belanja di tabel order items. Kalau misalnya di tengah-tengah perulangan force ada error, nah karena entah karena stok produk habis atau masalah koneksi, maka Laravel bakal otomatis melakukan rollback atau membatalkan seluruh proses. Dari awal hasilnya database kita dijamin aman dan nggak akan ada kasus di mana nota tagihan terbuat tapi daftar barang kosong. Selanjutnya saya akan menjelaskan logika validasi voucher diskon. Nah, di sini terdapat file yaitu kupon controller PHP. Nah, selanjutnya ini adalah logika pengecekan kupon diskon. Kupon controller PHP, saya menggunakan kode if yang ada di sini untuk if yang bersarang untuk membuat semacam checklist validasi di baris pertama server untuk akan mengecek apakah status kupon aktif. Nah, di sini di baris ke-16 apakah aktif dan apakah tanggal kadaluarsa expire at belum lewat waktu sekarang. Now stop data strange. Nah, di sini jika lolos akan memunculkan notif kupon berhasil dimuat. Selanjutnya rute pengecekan kedua yaitu if subtotal kupon min lebih besar min purchasing. Nah, di sini. Baris ini memastikan kalau nominal belanja user di keranjang sudah memenuhi baris minimal syarat penggunaan kupon. Kalau cocok semua, nilai diskon dihitung otomatis berdasarkan tipe apakah
presentasi atau nominal tetap. Seperti itu. Jika berhasil, maka seperti yang ada di baris 78, kupon berhasil dimuat. Selanjutnya, saya akan menampilkan visual web admin panel manajemen. Selanjutnya, saya akan memberikan atau menampilkan halaman dashboard admin bagian daftar pesanan atau rute. Nah, di sini kami nggak cuma menyediakan REST API untuk aplikasi mobile. Kami juga membuat halaman web manajemen pesanan khusus pembuatan penjualan lewat admin order controller PHP. Lewat dashboard admin ini, pengelola toko bisa memantau semua transaksi masuk, melihat rincian alamat pesanan, dan mengubah status kirim paket secara bertahap, mulai dari pending, on delivery, pas kurir jalan, sampai status komplit saat pesanan selesai. Nah, di sini rekan-rekan bisa melihat ada beberapa order yang sudah ada. Nah, di sini rekan-rekan juga bisa melihat ada semua pending, dikirim, selesai, dan batal. Nah, hebatnya lagi, teman-teman juga bisa melihat detailnya di sini. Setiap baris yang ada memiliki detail yang berbeda-beda. Nah, teman-teman terdapat alamat pengiriman, dan catatan pesanan pembeli, dan tentunya update status dalam pengiriman atau pemesanan. Selanjutnya ada tampilan dashboard kupon. Nah, di sini teman-teman bisa admin bisa menambahkan tambahan kupon atau menonaktifkan kupon atau mengedit kupon. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sisi front end atau sisi Flutter bagian service layer and syntax theme. Sekarang kita pindah ke aplikasi Flutter-nya ya. Biar arsitekturnya rapi, saya memisahkan logika data ke dalam lapisan service layer yang ada beberapa di sini. Nah, rekan-rekan bisa lihat di layar ada file yang namanya cart service dart. Agar halaman keranjang belanja di aplikasi kita bisa efektif, reaktif, artinya jumlah barang dan harga bisa langsung berubah otomatis saat diklik tanpa perlu reload halaman. Saya menganalisasi yaitu Steam Controller Broadcast. Setiap kali terjadi perubahan kuantitas barang perintah atau cart Steam Controller Adds Items, di bawah ini akan langsung memecahkan data keranjang paling baru ke halaman UI secara instan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sintaks custom REST API berproteksi, yaitu berada di order service dart. Nah, kalau yang ini adalah sintaks secara Flutter menggunakan REST API dan dari server Laravel pas proses pembuatan transaksi baru. Fungsi ini bertugas melempar payoff data lewat metode HTTP POST ke URL orders. Karena rute pemesanan ini sifatnya rahasia dan butuh proteksi perhatian bagi headers-nya, di sini saya menyisipkan parameter authorizer barrier atau menggunakan token. Token strange ini yang didapat dari Laravel Centrum saat user berhasil login sebelumnya. Tanpa adanya token ini di dalam headers, server Laravel bakal otomatis menolak transaksi dengan kode error 401. Selanjutnya saya akan menjelaskan demonstrasi atau alur proses data. Nah, di sini kita akan menjelaskan atau mendetailkan, langsung saja kita akan melakukan demonstrasi aplikasinya. Nah, saat kita membuka aplikasi W3Cart, nah, teman-teman tuh bisa langsung berbelanja, tapi saya kasih tahu dulu nih, di bagian di mana sih kalian bisa ngecek kupon-kuponnya. Nah, pertama, teman-teman bisa melakukan klik atau menekan pada bagian profil. Nah, di sini terdapat beberapa tabel atau beberapa buton yang bisa teman-teman klik.
Nah, teman-teman sekarang fokus pada tombol kupon. Nah, teman-teman bisa nih dilihat. Kita mengklik tombol kupon. Sebentar ya, nge-lag banget ini. Nah, rekan-rekan juga bisa melihat nih di sini nih. Terdapat 3 kupon yaitu 20% off, 50.000 potongan, 10.000 off. Nah, teman-teman bisa memilih salah satu dari ketiga kupon ini dengan adanya SK yang berlaku. Misal contoh, promo 20 min pembelanjaan 50.000, potongan 50.000 dengan min belanja 200.000, atau welcome 10 dengan tidak ada minimal belanja. Nah, setelah rekan-rekan melihat kupon, kita langsung saja pada halaman pemesanan. Kita kembali ke Homes. Teman-teman bisa nih melihat nih di bagian sini terdapat beberapa pilihan kaos yang bermacam. Nah, kita akan memilih Eiger 25 atau jaket. Nah, di sini teman-teman bisa melihat lagi terdapat pilihan size dan color. Misal dengan ukuran saya atau saya ingin membelikan teman saya nih dengan ukuran L, saya tinggal menekan ukuran L atau button L. Nah, teman saya ini sukanya warna kuning. Nah, kita lanjutkan ke warna kuning. Setelah pengisian ini, kita akan melakukan atau menekan tombol ADD Cards atau tambahkan ke keranjang. Oke, sudah masuk. Sekarang kita masuk ke halaman ordering atau di halaman keranjang. Nah, kita bisa melihat di halaman atau di tampilan paling atas, yaitu alamat pengiriman, item, dan kupon yang tadi kita bahas. Nah, kupon yang tadi kita bahas itu kita masukkan ke sini. Misal tadi ada hemat 50. Kan tadi ketentuan hemat 50 adalah minimal pembelanjaan 200.000. Nah, selanjutnya kita menekan pada tombol garis panah ini. Nah, otomatis potongan yaitu diskon hemat 50 akan tampil. Selanjutnya kita akan langsung checkout. Ya, di tampilan checkout ini rekan-rekan bisa melihat yaitu keterangan checkout penerima Wimbo Sedayu. Selanjutnya nomor HP. Nah, di sini kami menyusun beberapa pembayaran, misal cash on delivery atau COD, kredit, debit card, atau Google Play, payment wallet, and net banking. Selanjutnya terdapat potongan kupon tadi dan ringkasan pembayaran. Nah, saya akan memilih cash on delivery atau COD. Nah, di sini otomatis setelah teman menekan di ringkasan harga terdapat metode pembayaran yaitu cash on delivery. Nah, sekarang kita langsung bayar saja. Nah, setelah rekan-rekan melakukan klik play now, begitu proses API sukses, keranjang belanja langsung otomatis dibersihkan lewat fungsi clear dan user diarahkan ke halaman order skill. Nah, di sini rekan-rekan bisa melihat ada order status yaitu on credits, on delivery, and complete. Nah, nantinya admin yang akan merubah semua alur ini. Nah, teman-teman bisa mengecek di sini. Saya akan mengajak teman-teman ke dashboard admin. Kita akan melakukan refresh dulu. Nah, ini adalah pesanan kita tadi yang kita buat. 11 Juni 2026, 0249. Yaitu pending. Nah, ini kita tadi pesan kaos jaket Eiger 25. Nah, di sini admin tinggal melakukan pengubahan mission on delivery, complete atau cancel, tergantung keputusan admin dan kondisi pengantaran. Jadi dengan alur yang terstruktur dan terproteksi ini, proses transaksi di aplikasi W3Card dijamin berjalan aman, cepat, dan sangat efektif. Dan dari back-end sampai ke tangan pengguna.
Sekian penjelasan dari saya mengenai modul transaksi dan keranjang. Terima kasih atas perhatian dan modul berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nabil Ipsida Nabil. Perkenalkan, nama saya Insinyur Octavia Putri Nabila, NPM 52303110069. Di sini saya akan menjelaskan bagian struktur backend, yang dimana address controller PHP ini digunakan untuk mengolah seluruh proses CLUD data alamat pengguna. Yang fungsi index dan store-nya, pada fungsi index terdapat menarik semua daftar alamat memiliki pengguna yang sedang login. Nah, sementara pada fungsi store itu menyaring inputan wajib sebelum menyimpannya ke database via create. Nah, pada struktur bagian front end. Pada bagian front end, pertama-tama kita masuk ke address_service. Ini file pertama adalah di dalamnya terdapat sintaks seperti http get hingga http delete yang dikombinasikan dengan fungsi bearer token bertugas mengirimkan request HTTP beserta token keamanan dari aplikasi ke API level di backend. Nah, untuk bagian profilnya, struktur profile ada add address dart, edit _profile dart, profile screen, save address dart, dan address model dart. Dan profile dart ini untuk memicu out service web profile secara otomatis saat dibuka, sehingga nama dan email pengguna langsung muncul di layar Dart-nya. Nah, untuk bagian edit ini, ketika pengguna ingin mengubah data diri, halaman ini akan mengumpulkan input dari komponen text file melalui fungsi onSave, lalu mengirimkan ke server via fungsi outService update profile. Nah, di bagian save address ini, halaman ini menggunakan fungsi load address dan komponen list view boulder untuk melooping serta menampilkan daftar alamat pengguna dalam bentuk kartu UI yang rapi. Nah, bagian add address ini, halaman formulir ini memiliki login dinamis, yaitu jika pengguna ingin menambahkan alamat baru, formulir akan menjalankan fungsi add address tersebut. Nah, tetapi jika pengguna memilih mengubah alamat lama, formulir otomatis beralih ke fungsi menjadi update address. Nah, untuk bagian aplikasinya, bagian pertama kita ke bagian profile. Nah, profile ini di bagian ini edit profile bisa kita edit. Kita edit yang tadinya namanya Lailatul. Edit menjadi ambil emailnya. Dan nomor telepon bisa dimasukin, lokasi bisa dimasukin. Di sini saya tidak memasukkannya. Lalu di save.
Nah, jadi sudah terganti. Nah, untuk di bagian profil tersebut ada order, wishlist, coupons, dan help center. Dan account settingnya itu ada edit profile, save address, select language, notification setting, dan logout. Nah, untuk bagian order tersendiri ini ada di bagiannya itu ada all. All itu akan menampilkan seluruh rincian yang ada. Nah, di sini not order found berarti tidak ada. Nah, karena tidak ada, dan on delivery ini untuk menampilkan riwayat riwayat pembelanjaan, terus komplit, terus ada cancel ini. Jadi kalau cancel tuh kayak pembelanjaan kita mau di cancel kalau nggak sesuai. Nah, untuk bagian save address ini, nah kita di sini menambahkan alamat, misalnya nama Insida. Pastinya Sulaiman aja deh. Ini saya nggak salah aja ya untuk ngisi-ngisinya. Lalu dicentang save address. Nah, di sini akan menampilkan riwayat yang kita isi tadi. Di sini bisa di-remove, bisa diedit. Nah, mau di-remove bisa, jadi nanti bakal dihapus. Edit pun juga bisa. Nah, update di fitur update-nya untuk mengupdate bagian address. Nah, untuk bagian wishlist ini itu digunakan untuk menampilkan halaman khusus berisi produk-produk favorit yang telah mereka simpan sebelumnya dengan mengetuk ikon hati. Sementara jika kupon ini untuk pengguna bisa melihat daftar kupon belanja aktif yang tersedia dan bisa mereka gunakan untuk mendapatkan potongan harga. Nah, di sini sudah ada potongan harganya. Nah, untuk help center ini tersendiri untuk seperti kayak terlihat di bagian atas menu ini, help center ini sebagai ikon handphone yang diletakkan di posisi strategis. Fitur ini sebagai pusat bantuan cepat bagi pengguna jika menemui kendala teknis dalam aplikasi seperti masalah saat menyimpan alamat atau kendala akun lainnya. Dan select language ini bisa dipilih sesuai apa yang kalian inginkan, dan notification setting ini kayak menampilkan notifikasi pembelanjaan atau pembatalan atau pengiriman sudah tersedia.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah teman saya Nabil menjelaskan terkait modul aplikasi dan alamat, sekarang saya Wimbo Sedayu dengan NPM 5230311043 ingin menjelaskan terkait modul fitur pendukung dan integrasi eksternal. Pertama, kita masuk ke dalam backend untuk wishlist controller.php. Berfungsi untuk mengelola seluruh fitur wishlist pada aplikasi. Kontrol ini mengenai produk, menampilkan daftar wishlist pengguna, menambah atau menghapus produk wishlist, serta melakukan pengecekan status wishlist suatu produk. Di dalam wishlist control.php ini terdapat beberapa metode. Yang pertama ada metode index. Berfungsi untuk mengambil seluruh produk yang telah ditambah pengguna di dalam wishlist. Data yang diambil hanya milik pengguna yang sedang login dan dikembalikan dalam format JSON. Yang kedua ada metode toggle. Berfungsi untuk menambah atau menghapus produk dari wishlist. Jika produk sudah ada di wishlist, maka akan dihapus, sedangkan jika belum ada, maka akan ditambah ke wishlist. Kemudian ada metode cek. Berfungsi untuk mengecek apakah suatu produk sudah masuk ke wishlist pengguna atau belum. Hasil pengecekan digunakan untuk menentukan status ikon wishlist pada halaman detail produk. Kemudian ada metode cek multiple. Berfungsi untuk mengecek status wishlist beberapa produk sekaligus dalam satu request. Metode ini digunakan untuk meningkatkan performa pada halaman yang menampilkan banyak produk. Selanjutnya ke registrasi router API. Semua fitur wishlist didaftarkan pada file router API.php dan dilindungi oleh middleware, yaitu ada pada Outsatstum seperti contoh ini, sehingga hanya pengguna yang telah login yang dapat mengaksesnya. Selanjutnya masuk ke admin controller.php. Berfungsi untuk mengelola autentikasi admin dan menyediakan berbagai data statistik yang ditampilkan pada dashboard admin. Di situ ada beberapa metode. Yang pertama ada metode login. Berfungsi untuk memproses login admin dengan melakukan validasi email dan password, serta memastikan bahwa akun yang digunakan memiliki hak akses admin. Kemudian ada metode logout. Berfungsi untuk mengeluarkan admin dari sistem, menghapus sesi login, dan mengarahkan kembali ke halaman login. Kemudian ada metode dashboard. Berfungsi untuk mengumpulkan seluruh data yang diperlukan oleh dashboard admin. Data yang diperlukan meliputi total produk, produk aktif, total pelanggan, produk dengan stok rendah, jumlah kategori, kupon aktif, banner aktif, total pesanan, pesanan pending, dan yang terakhir ada total penjualan. Baik, sekarang kita masuk ke grafik penjualan bulanan. Dashboard juga menghitung total penjualan setiap bulan selama 1 tahun dan menampilkannya dalam bentuk grafik garis menggunakan CAD.js. Yang pertama ada shipment status code. Ini berfungsi untuk menghitung jumlah pesanan berdasarkan status pengiriman seperti pending, on delivery, complaint, cancel, dan yang kemudian ditampilkan belum dalam bentuk diagram donat. Ini diagram donat. Kemudian ada recent order and top product. Ini dashboard menampilkan daftar pesanan terbaru serta produk terlaris berdasarkan jumlah penjualan. Di sini ada produk, order, customer name, tanggal, jumlah, harganya total, terus statusnya. Mungkin itu. Selanjutnya kita masuk ke dalam wishlist service.dart. Berfungsi sebagai penghubung antara aplikasi Flutter dan API wishlist pada backend Laravel. Di dalam wishlist service ini terdapat beberapa metode, yaitu pertama ada metode get wishlist. Berfungsi untuk mengambil seluruh data wishlist pengguna dari server dan mengubah data JSON menjadi objek produk yang dapat digunakan oleh aplikasi. Kemudian ada screen controller broadcast.
digunakan untuk mengirimkan perubahan status wishlist secara real-time ke seluruh halaman aplikasi sehingga tampilan dapat diperbarui secara otomatis tanpa perlu refresh manual. Kemudian ada metode toggle wishlist. Berfungsi untuk mengirim permintaan tambahan atau hapus wishlist ke backend dan mengarahkan status terbaru produk. Kemudian ada metode check wishlist. Berfungsi untuk mengecek apakah suatu produk sudah masuk ke wishlist pengguna. Kemudian yang terakhir ada metode check multiple wishlist. Berfungsi untuk mengecek status wishlist beberapa produk sekaligus sehingga lebih efisien ketika menampilkan daftar produk dalam jumlah banyak. Baik, sekarang masuk ke dalam tracking order screen.dart. Berfungsi untuk menampilkan halaman pelacakan pesan menggunakan peta digital berbasis Open Screen Map. Konfigurasi dependensi. Paket yang digunakan ada Flutter Map Lat Long 2. Kedua paket tersebut digunakan untuk menampilkan peta dan mengelola koordinasi lokasi. Implementasi widget peta. Peta ditampilkan menggunakan wishlist Flutter Map. Konfigurasi utama meliputi initial counter menentukan titik pusat peta, initial zoom menentukan tingkat pembesaran peta. Kemudian ada Tilt Layer berfungsi untuk menampilkan tampilan peta dari layanan OpenScreenMap. Marker Layer berfungsi untuk menampilkan penanda lokasi tujuan pengiriman pada peta. Kemudian ada tombol Open in Maps berfungsi untuk membuka lokasi yang ditampilkan pada peta ke aplikasi peta eksternal sehingga pengguna dapat melihat lokasi secara langsung. Integrasi dengan data pesanan. Halaman tracking menggunakan data pesanan yang dikirim dari halaman sebelumnya untuk menampilkan informasi produk yang dipesan, status pengiriman, timeline perjalanan pesanan, informasi kurir, tombol menghubungi kurir. Selain itu, halaman ini mendukung tampilan dark mode agar sesuai dengan tema perangkat pengguna. Alur penggunaan fitur dalam aplikasi. Baik, sekarang kita masuk ke halaman alur penggunaan fitur dalam aplikasi. Karena di sini saya sudah melakukan login, yaitu dengan nama saya sendiri Wimbo Sedayu, untuk memasukkan wishlist produk-produk yang kita sukai ke dalam halaman wishlist, kita masuk ke halaman produk terlebih dahulu. Sebentar teman-teman, karena aplikasi ini terlalu bagus, jadi kita nunggunya memuat agak lama. Ya, untuk memasukkan produk-produk ke dalam wishlist kita, aduh, malah ke refresh teman-teman, maaf teman-teman. Untuk memasukkan produk-produk ke dalam wishlist kita, kita hanya mengklik tombol love ini yang berada di kanan atas produk. Terus untuk mengeceknya kita hanya tinggal pergi ke tampilan wishlist yang berada di bawah ini. Tadi saya sudah mengeklik dua ini karena saya sangat suka dengan jaket ini, jadi saya ngeklik dua produk ini. Mungkin itu untuk wishlist. Sekian dari kami. Bila ada salah kata atau perkataan yang kurang enak di hati teman-teman sekalian, saya selaku dari perwakilan dari teman-teman mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.